Kalau menyangkut yang lain nggak bisa. Siapa tahu Marwira. namanya materinya biar lebih beda jelas sama gitu kan. praktiknya kan. Ibu Asri ini mau ke Mataram kayaknya mau ketemu siapa deh. Bos dari jelalatan dia. Astagfirullah, jangan nih ada ayang di sini ya. Coba dibilang Ayang. jelalatan lo. Lah kurang ajar Ibu Astrian. Pak, memang Mulai ya. tahu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti tidak akan panggil, tapi saya absen manual. Saya lihat dari siapa yang ada di Zoom. Jadi jangan saya kaget. Jadi sudah saya. Bagaimana Bu Asyani? Harus ada mukanya juga ditampilkan. Iya, harus ditampilkan sebetulnya itu. Jangan malu dengan wajahnya tidak ditampilkan. Coba dimunculkan, itu udah pernah kelihatan. Jangan malu sama wajah. Jangan malu sama wajahnya, nggak muncul-muncul. Jangan lagi, jangan. Topik Setiaji kadang-kadang dibuka terus tidur dia Pak. Iya. Kalau mau merokok saja, tapi jangan depan kamera gitu. Karena kayak bukan di ruangan ini. Baik, kita mulai ya. Oke Pak. Saya delete materinya dulu. Jadi kita hari ini bicara soal subjek dan objek tun. Jadi subjek dan objek tun itu beda dengan peradilan umum atau peradilan perdata ya. Jadi kalau subjek dan objek di peradilan perdata itu adalah orang-orang yang punya hubungan hukum terkait dengan objek sengketa. Apa objek sengketa di peradilan perdata? Ya, cuma dua, perbuatan melawan hukum, kasusnya perbuatan melawan hukum dan melakukan prestasi. Kalau melakukan prestasi ya objek perjanjiannya, kalau perbuatan melawan hukum paling besar adalah soal apa yang menjadi objeknya. Kalau dia tanah ya tanah, kalau dia kendaraan, barang bergerak dan tidak bergerak ya itu objeknya. Tapi kalau di peradilan tun objeknya beda, bukan hal-hal yang terkait dengan barang-barang kemudian. Tidak ada hubungan dengan barang, tidak ada hubungan dengan perjanjian. Dia di luar konteks yang kita kenal di dalam peradilan umum. Jadi kalau objek tun dalam subjek tun di dalam peradilan tun itu, kalau pihak penggugatnya itu adalah orang pribadi atau badan hukum. Badan hukumnya ini dipisahkan, bukan badan hukum, dia badan hukum perdata, bukan badan hukum dalam artian pemerintah. Jadi badan hukum pemerintah itu tidak bisa mengajukan gugatan tun. Karena subjek yang menjadi tergugat di dalam peradilan tun adalah pejabat pemerintah atau badan hukum pemerintah. Jadi badan hukum yang diwakilkan oleh pejabat tun kemudian. Nah, itu subjek yang menjadi tergugat. Sedangkan subjek yang menjadi tergugat dua intervensi adalah pihak-pihak yang kemudian menjadi orang yang kemudian diuntungkan dari keluarnya keputusan tun. Contohnya, misalnya orang yang namanya terbit di dalam sebuah sertifikat. Nah, misalnya Ibu Astiani punya sertifikat, terbit namanya sertifikat. Tapi kemudian yang keberatan adalah adiknya. Seharusnya yang terbit di sertifikat itu adalah adiknya, Ibu Astiani, bukan Ibu Astiani. Adiknya yang menggugat, yang digugat adalah BPN selaku penerbit sertifikat. Ibu Astriani selaku pihak tergugat dua intervensi karena mempertahankan haknya atas terbitnya sertifikat. Jadi dia pihak ketiga yang kemudian yang ada namanya di dalam keputusan tersebut. Itu kalau terkait sertifikat. Atau sengketa pemilihan kepala desa misalnya. Pihak pemenang itu sebagai pihak tergugat dua intervensi. Pihak yang kalah itu selaku pihak yang mengajukan gugatan. Yang digugat adalah panitia pemilihan kepala desa atau BPD-nya yang digugat atau bupatinya yang menerbitkan SK. Itu subjek yang menjadi
orang-orang yang bisa menjadi subjek di dalam perkara tun kemudian. Nah, makanya dikenallah prinsip actio pluralis di dalam sengketa tun. Jadi pada prinsipnya semua orang itu bisa menjadi pihak, asalkan dia kemudian memiliki hubungan hukum dengan objek yang disengketakan. Nah, penjelasannya itu ada di pasal 53 ayat 1 Undang-Undang TUN. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang TUN. Jadi hanya orang atau badan hukum perdata yang berkepentingan yang kena oleh akibat hukum keputusan TUN segera dikeluarkan dan karenanya bersangkutan merasa dirugikan diperbolehkan mengajukan gugatan keputusan TUN. Jadi soal tadi itu pasal 1 ayat 10 itu subjeknya soal orang perorangan badan hukum yang bisa mengajukan dan tergugatnya adalah pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan. Hanya itu subjeknya. Di luar itu tidak ada lagi subjek yang lainnya. Yang punya kepentingan yang lain tidak ada. Kalau dia merasa diri punya kepentingan yang lain, dia bisa menjadi tergugat 3 intervensi dan seterusnya. Tapi kalau dia menjadi penggugat 2 intervensi tidak ada dikenal, tetap dia penggugat. Tapi kalau menjadi tergugat 3 intervensi bisa kemudian tetap punya kepentingan hukum. Nah, di dalam hukum TUM itu ada yang dikenal dengan nama badan hukum atau res person dan tidak memiliki dual function atau tidak memiliki 2 kepentingan, dua fungsi. Dual function itu. Jadi di dalam syarat-syarat jurisprudensi AROB istilahnya itu ada syarat-syarat yang ditentukan untuk sebuah badan hukum dapat mengajukan gugatan TUN. Pertama adalah adanya lapisan masyarakat, lapisan anggota. Hal ini dapat dilihat dari pengadministrasian soal keanggotaannya. Apakah badan hukum itu punya anggota? Apakah badan hukum itu punya pengurus? Apakah badan hukum itu punya unit usaha? Itu yang diuji. Bukan kemudian badan hukum itu yang terdiri dari dia sebagai ketua, dia sebagai anggota, dia sebagai sekretaris, dia sebagai bendahara. Bukan seperti itu. Jadi itu diuji kemudian apakah dia betul-betul badan hukum atau tidak. Itu syarat-syaratnya untuk bisa badan hukum mengajukan gugatan ke pengadilan TUN. Kemudian ada organisasi. Organisasi ini bisa berbentuk ormas, bisa berbentuk perkumpulan, bisa berbentuk yayasan. Itu juga bisa mengajukan selaku badan hukum. Dan organisasi lainnya yang lalu lintasnya yang semua dibuktikan dengan adanya keputusan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan badan hukumnya. Maka dia dapat mengajukan gugatan TUN. Contoh kasusnya adalah pertama kali itu tahun 94. Jadi sebelum 94 itu banyak kasus-kasus organisasi masyarakat atau yayasan yang tidak punya kepentingan ditolak. Tapi di tahun 94 itu menjadi jurisprudensi. Nah, jurisprudensi 94 itu terkait dengan gugatan walhi. Gugatan walhi terhadap pertambangan batu bara di Kalimantan. Itu yang menjadi jurisprudensi sebuah organisasi masyarakat bisa menjadi pihak penggugat kemudian. Tapi dia harus memenuhi 4 syarat. Dia pertama adalah melindungi soal misalnya walhi, lingkungan hidup. Dia harus betul-betul sebagai organisasi lingkungan hidup atau lembaga konsumen misalnya. Dia harus betul-betul sebagai organisasi sebagai perlindungan konsumen. Itu syaratnya. Atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya, dia betul-betul misalnya sebagai organisasi yang dimaksud dalam keputusan TUN tersebut. Itu. Kemudian ada yayasan maupun dia harus berbentuk badan hukum atau yayasan. Badan hukum ini kan ada 2, perkumpulan, yayasan. Cuma 2 itu. Sama kayak NW misalnya, NW itu berbentuk perkumpulan atau ormas. Tapi di badan hukumnya dia berbentuk yayasan. Ada yayasan, ada yang perkumpulan kemudian. Dan seterusnya. Kemudian kepedulian organisasi dan harus representatif, harus betul-betul mewakili kepentingan yang digugat. Subjek tergugat TUN. Nah, badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN. Nah, ini yang menjadi pihak tergugat. Pihak tergugat itu adalah badan atau pejabat TUN. Badan itu bisa
dinasnya, misalnya dinas perindustrian, dia bisa dinasnya menjadi subjek. Bisa menyebut, misalnya yang digugat adalah kepala desa. Bukan personnya, bukan menyebut nama orangnya di dalam gugatan. Tapi yang digugat adalah kepala desanya selaku jabatannya sebagai pejabat tun, atau yang digugat adalah pemerintahan desa titik-titik, misalnya pemerintahan desa Anjani misalnya. Nah, tapi di dalamnya ada pejabat tunnya pasti nanti kemudian. Bukan yang digugat misalnya kepala desanya namanya Anwar misalnya, bukan yang digugat kemudian Anwar selaku kepala desa, tidak. Tapi yang digugat adalah badan atau pejabat tunnya langsung kepala desa, yang tidak dibolehkan menyebut namanya kemudian. Maka tidak. Kalau dia menyebutkan namanya berarti person, bukan jabatannya. Nah, dimaksud pejabat tun ini berdasarkan badan atau pejabat tun adalah badan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan undang-undangan. Jadi itu subjeknya. Jadi agak cepat saya sampaikan karena panjang tadi, itu kekurangan waktu saya di kelas sebelah karena saking panjang. Padahal materinya sedikit. Kemudian jabatan tun yang memiliki kewenangan pemerintahan sehingga dapat menjadi tergugat dalam sengketa tun adalah pertama, instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden, kepala eksekutif, sampai ke tingkat kepala desa. Itu disebut sebagai kepala eksekutif dari presiden. Kemudian instansi pemerintah yang lingkungannya adalah kekuasaan di luar eksekutif. Nah, ini yang melaksanakan tugas-tugas berdasarkan peraturan undang-undangan, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Ini bisa di DPR. Di DPR itu ada ketua DPR, ada sekretaris DPR, itu bisa juga menjadi badan atau pejabat tun. Kemudian ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini dari Mahkamah Agungnya, sekretaris Mahkamah Agungnya sampai ke ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan agama, itu bisa menjadi pihak sebagai pihak tergugat dalam objek sengketa tun. Karena ada persoalan administrasi yang kemudian yang bisa diajukan gugatan. Misalnya orang mau pembatalan lelang, terus diingat, pembatalan lelang yang dilakukan oleh pengadilan negeri, bukan kemudian digugat pembatalan lelangnya ke pengadilan negeri, karena di pembatalan lelang itu tidak ada namanya perbuatan melawan hukum. Di pembatalan lelang itu ada perbuatan terbitnya objek sengketa terkait dengan keputusan tun tentang pemenang lelang. Seharusnya bukan digugat ke pengadilan negeri, digugatlah ke pengadilan tun objeknya. Yang digugat adalah ketua pengadilan selaku pejabat tun. Itu objeknya. Ketua pengadilan selaku pejabat tun yang telah menetapkan pemenang lelang, misalnya. Itu banyak terjadi di pengadilan negeri. Gugatannya diajukan ke pengadilan negeri terkait dengan perbuatan melawan hukum. Tapi ketua pengadilannya tidak digugat. Yang digugat adalah banknya misalnya. Atau yang digugat adalah orang pemenang lelangnya kemudian. Pelaksana lelangnya tidak digugat. Mungkin karena kurang pemahaman ide terkait dengan kedudukan ketua pengadilan selaku pejabat tun. Coba tanya Ibu Astriani, ada perkara itu yang hari ini terkait soal itu, pembatalan lelang yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang melakukan lelang. Besok kita cari Pak Selong. Ada itu perkara sedang ada di pengadilan negeri Selong itu Bu Astriani. Yang udah di share nomornya itu Pak ya. Nomor berapa itu Pak? Di mana? Yang ada di Selong itu? Nomor 100 berapa ya? 138 atau 48. Tujuan nanti kita minta deh. Nah, itu. Tapi dia tidak menggugat ketua pengadilan negeri, tapi dia mau membatalkan lelang. Kemudian. Terus, dalam proses-proses di pengadilan tun, pihak yang dapat didampingin oleh kuasanya dan seterusnya. Jadi di sini dasar hukumnya. Dan pejabat tun itu bisa diwakilkan oleh jaksa pengacara negara. Karena itu diatur di dalam undang-undang kejaksaan 2002, maaf, 2022. Nah, undang-undang kejaksaan itu pejabat tun ini
itu bisa diwakilkan oleh pejabat jaksa pengacara negara. Siapa jaksa pengacara negara? Itu kejaksaan. Dia bisa bertindak selaku kuasa dari pejabat tun, tidak mesti pengacara. Nah, objek sengketa tun. Nah, objek sengketa tun itu adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan. Jadi keputusan yang dikeluarkan oleh badan ini misalnya keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur atau pemerintah desa. Nah, itu badannya. Atau pengadilan negeri Selong, itu badan. Jadi pengadilan negeri Selong ini adalah badan tun yang melaksanakan fungsi yudikatif. Tidak mesti pengadilan negeri ini hanya fungsi mengadili, ada fungsi administrasi di dalamnya. Fungsi-fungsi administrasinya ini dalam bentuk penetapan, bukan putusan ya. Semua lahir dari penetapan. Nah, itu kalau di fungsinya. Kalau di DPR ada keputusan. Kalau di pemerintahan ada keputusan juga, bukan peraturan. Harus dibedakan antara basicing dan regeling. Itu perbedaannya. Kalau regeling itu peraturan yang bersifat mengatur. Kalau basicing itu peraturan yang sifatnya adalah individual, final, dan mengikat. Individual, konkret, individual, konkret, individual, dan final, serta mengikat kepada para pihak kemudian. Nah, jadi ada suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ingat, badan hukum perdata, bukan badan hukum pemerintahan. Karena tidak ada objek tun pemerintah menggugat pemerintah. Tapi swasta kemudian adalah perdata. Nah, pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tun atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut dengan keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Nah, penyelenggaraan pemerintahan ini bukan hanya di eksekutif, di legislatif dan juga di yudikatif. Makanya namanya pemerintahan. Kecuali dalam penyelenggaraan pemerintah. Kalau kata-kata pemerintah itu hanya di eksekutif, tapi karena dia disebut dengan pemerintahan itu melingkupi semua lingkup lembaga negara kemudian organ-organ negara yang diatur di dalam konstitusi. Nah, yang diatur di dalam konstitusi itu ketika dia melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, maka dia dapat diuji keputusannya di pengadilan tun. Nah, unsur-unsur istilah dan objek ini diatur di dalam pasal 5 dan seterusnya. Jadi, penetapan tertulis terutama menunjukkan pada isi, bukan bentuk keputusan yang dikeluarkan. Jadi, dia boleh berisi, misalnya, kopnya surat izin misalnya, tapi tidak memenuhi standar surat keputusan. Kalau surat keputusan ada alasan menimbang, mengingat, kemudian memperhatikan, baru memutuskan. Itu SK ya. SK pada umumnya yang disebut dengan basicing tadi itu. Tidak mesti dengan itu, tapi cukup dengan ada hal yang bersifat tertulis yang isinya kemudian menunjukkan itu bentuk dari sebuah keputusan. Seperti tadi itu bentuk dari sebuah keputusan, maka dia dapat digugat. Seperti misalnya nota dinas atau memo yang disampaikan penetapan. Nah, yang disampaikan dengan syarat adalah badan atau pejabat yang mengeluarkannya. Contohnya nota atau memo ya. Misalnya ada tender proyek. Pemenang proyeknya adalah A. Dan sudah ada keputusannya. Pemenang tender adalah A. Nah, tiba-tiba pejabat tun ini adalah seorang kepala daerah membuat memo untuk menyatakan pemenang tender itu adalah B. Nah, memo yang dibuat oleh kepala daerah ini bisa digugat ke pengadilan tun, walaupun dia bersifat tertulis, hanya dalam bentuk tulisan ya, bukan diketik, bukan dibuat secara rapi. Dalam bentuk tulisan memo itu bisa menjadi objek sengketa tun dengan memo yang dibuat, karena itu sudah dianggap sebagai sebuah keputusan.
keputusan membatalkan apa yang sudah dia buat sebelumnya yang melalui prosedur. Tapi dengan memo yang tidak melalui prosedur itu bisa digugat di pengadilan tun. Atau nota dinas misalnya. Yang tidak melalui prosedurnya itu bisa diajukan gugatan ke tun sebagai objek dari sengketa tun. Jadi dia berisi tindakan hukum tun berdasarkan ketentuan undang-undangan bersifat konkret individu dan pidana menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ini yang terpenting. Jadi akibat keluarnya memo ini menimbulkan akibat hukum kepada seseorang yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai pemenang. Nah, pasal 3 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 itu dalam undang-undang ini coba menginterpretasikan konsep Hans Kensel dan menyebutkan objek sengketa tun adalah KTWN yang memiliki kriteria untuk dapat diadili melalui PTWN adalah secara substansial merupakan penetapan tertulis yang harus jelas. Badan atau pejabat tun mana yang mengeluarkan, maksud serta mengenai hal apa tulisan tersebut, kepada siapa tulisan itu diajukan dan ditetapkan di dalamnya, dan jenis pembuatannya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif atau urusan pemerintahan. Wujud materialnya berisi tindakan hukum tun, yaitu tindakan yang melanggar hukum administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Dari segi sifatnya adalah konkret, individual, dan final. Dari segi akibatnya adalah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi ini 5 syarat kemudian. Sebuah objek tun dapat diajukan ke dalam sengketa tun. Ada pertanyaan? Silakan. Yang bertanya? Nggak paham tentang memo, Pak. Yang tentang memo itu kurang paham saya. Oh, namanya memo, surat yang dibuat. Enggak, maksud saya, kenapa dia membuat memo? Alasannya itu, kepala desanya itu. Ya, itu makanya. Dia kan itu yang dimaksud nama memo. Enggak dengar saya. Jadi dia sudah buat keputusan. Ya. Sudah terbit sebuah keputusan. Tiba-tiba dia buat memo secara tertulis. Dia serahkan. Soal terkait misalnya pengangkatan staf desa misalnya. Dibuatkan SK oleh kepala desa tersebut. SK sudah terbit, sudah diberikan, tiba-tiba ada memo untuk membatalkan SK tersebut. Nah, itu sebuah keputusan. Itu namanya objek. Itu objek sengketa. Paham. Misalnya nota dinas. Nah, orang yang disuruh misalnya nota dinasnya adalah kepada A, tapi tiba-tiba oleh pejabat tun itu dipindahkan kepada B, itu nota dinas. Itu ada di dinas. Istilahnya disposisinya misalnya. Misalnya orang yang dapat misalnya di pemerintah daerah ada dana bansos. Ya. Orang yang dapat bansos adalah yayasan A. Nah, lewat sebuah nota dinas bupati dialihkan kepada yayasan D misalnya dengan nota dinasnya itu. Nah, itu bisa digugat ke pengadilan tun. Karena prosedur pembentukan nota dinas itu tidak sesuai dengan prosedurnya kemudian. Tapi yang sesuai adalah dengan SK yang tadi. Izin sedikit, Pak. Ya. Apakah nota dinas itu mirip dengan disposisinya Pak Bupati? Betul. Ya, sama dengan itu sudah. Sama. Masalahnya tahun ini juga kami mengalami hal yang sama yang seperti Bapak Dekan sampaikan tadi. Ada satu kegiatan yang tiba-tiba dialihkan begitu, padahal di tahun kemarin di 2020 itu sudah didisposisi sama Pak Bupati. Informasi terakhir yang kami dapatkan ada pejabat baru di dinas tersebut yang masuk tiba-tiba Mengalihkan. yang mengalihkan begitu. Sehingga program itu tidak kami dapat untuk tahun ini. Tahun anggarannya sama enggak? Iya, akan dianggarkan untuk tahun ini, tahun 2021. Akan dianggarkan. Sudah didisposisi sama Pak Bupati, dianggarkan untuk tahun 2021.
Tapi kemarin pas Musrenbang Des Kecamatan, daftar program itu tidak ada untuk desa kami. Nah, pertanyaannya pada saat itu sudah berbentuk SK atau tidak, atau hanya pernyataan lisan? Nah, itu dia lagi. Nah itu lagi sih Pak. Makanya kan yang diuji ini kan ada keputusan TUN sebelumnya, tiba-tiba keputusan TUN yang sebelumnya itu dialihkan dengan dalam bentuk nota atau memo. Jadi dia membatalkan sepihak keputusan TUN itu dalam bentuk memo dan nota itu. Kalau hanya masih pernyataan kan belum ada keputusan. Dapat diuji walaupun hari ini kemudian ada nota dinas atau hari ini ada keputusan B yang dapat. Nah, cuma pernyataan yang lampau itu kan tidak bisa diuji. Tidak dapat diuji kemudian. Cuma kemarin pas kami telusuri lagi, alasannya sih kita alihkan lagi karena pandemi ini masih ganasnya katanya begitu. Tapi Sehingga kita yang pernyataan lisan tidak bisa dijadikan kemudian objek TUN. Nah, dia harus, makanya bahasanya objek TUN itu adalah penetapan tertulis. Dia harus tertulis, bukan lisan kemudian, bukan ucapan. Karena bicara administrasi itu adalah semuanya harus tertulis. Nah, ketika dia tertulis dalam bentuk tulisan, maka dia bisa digugat. Nah, kapan objek TUN dapat dikatakan dalam tidak bentuk tertulis? Nanti kita uraikan. Itu belum bisa dapat di ini, nanti kita jelaskan. Tapi itu dulu. Tapi objek yang pertama ini dia harus tertulis, objek TUN. Jadi artinya Pak Dek, halo? Ya. Jadi artinya kalau belum berupa memuluskan jadinya itu ya. Belum ada penetapan secara tertulis dalam bentuk keputusan misalnya. Kan masih pernyataan. Tadi katanya hasil musrembang ya. Hasil musrembang itu kan masih dalam bentuk musyawarah. Kemudian hasil musyawarah itu kan dia musyawarah bertingkat ini, musbangdes, musrembang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, baru kemudian diajukan penganggarannya ke pusat. Nanti dalam pusat baru diturunkan kemudian dibahas kemudian dalam bentuk perda di DPRD. Nah, perda ini lahirlah sebuah peraturan daerah yang sifatnya kemudian dari itu yang saya katakan regeling. Nah, dari regeling diturunkan lagi. Setelah diturunkan ada banyak jenisnya sampai kemudian misalnya bansos. Bansos itu ada keputusan bupati kemudian. Dibuatlah keputusan bupati terkait dengan penerima bansos. Ya kan? Nah, setelah dibuat keputusan bupati itu, maka itu tidak menjadi penetapan tertulis. Karena sudah ada keputusan. Nah, secara tiba-tiba ada memo atau ada surat sakti tadi itu memo mengalihkan si penerima yayasan ini dalam bentuk memo tadi itu atau nota dinas itu kepada si B. Kepada si B. Nah, memo yang tadi itu bisa digugat kemudian. Karena siapa yang menggugat yang tercantum di dalam SK tersebut. Karena dia yang memilih. Jadi tidak berlaku dia hukum kebijakan bupati itu Pak Dek jadinya sebagai selaku pemerintah begitu maksud saya. Kebijakan bupati dalam apa? Dalam diskresi. Ya. Kapan diskresi itu bisa diberlakukan? Ketika terjadi kekosongan hukum, ketika terjadi pertentangan hukum, konflik of norma, ketika terjadi kekaburan hukum, dan ketika terjadi keadaan yang mendesak, kan itu syarat-syaratnya diskresi baru bisa dilakukan. Diskresi yang bisa dilakukan dengan itu. Mungkin maksudnya tadi karena COVID itu ya bisa masuk sebagai diskresi. Masuk sebagai diskresi. Nah, diskresinya itu bisa diuji. Nah, ini pertanyaannya, apakah itu sudah dalam bentuk SK atau belum? Nah, itu dia lagi. Karena itu penetapan tertulis sudah ada keputusan lebih dahulu.
Siap, lanjut. Kita lanjut ya. Ya. Nah, KTUN dalam Undang-Undang TUN itu adalah suatu penetapan tertulis dikeluarkan oleh pejabat TUN. Nah, ini kata kuncinya. Pokoknya dia harus penetapan tertulis. Itu yang pertama. Dia tidak boleh lisan. Kan sesuatu yang tidak tertulis bisa digugat. Nanti kita akan jelaskan. Apa alasan, apa dasar syaratnya. Nah, dikeluarkan oleh Perdana Pejabat TUN. Berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan undang-undangan bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum. Jadi tindakan pemerintah yang disebut dengan bestur handling, istilahnya dalam bahasa Belanda bestur handling, adalah tindakan handling dan tindakan hukumnya, tindakan hukum privat, tindakan hukum publik, sepihak, berbagai pihak. Jadi ini tindakan hukum pemerintah. Kalau tindakan hukum pemerintah itu ada yang bersifat sepihak atau privat, ada yang bersifat publik berbagai pihak, ada yang bersifat umum itu adalah konkret, ada yang bersifat individual itu yang abstrak. Hal lagi yang masih dipahami adalah selain pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tentang perubahan kedua KTUN, perlu juga dipahami bahwa KTUN tidak hanya tertulis, tetapi sikap diamnya badan atau pejabat TUN juga bisa dijadikan objek dalam sengketa TUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Ini yang sering disebut dengan keputusan fiktif negatif. Fiktif negatif itu tidak ada keputusan sama sekali, tapi dia diam. Apa syaratnya? Nanti kita bicara. Ini ya. Tadi ada penetapan tertulis, tapi juga ada yang tidak tertulis, yang disebut sikap diam. Kapan sikap diamnya? Ya ketika ada permohonan kemudian. Apa syarat permohonan? Nanti saya lanjutkan supaya tidak terlalu panjang. Kedua, lanjutan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi, dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 5 Tahun 86 tentang Peradilan TUN, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 2004 dan 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai A. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Itu tadi. Jadi ada tindakan faktual dari penetapan tertulis. Ini yang dimaksud di dalam di pasal 87 dan 30. Faktualnya seperti apa? Faktanya itu berbeda orang yang diberikan. Karena ada apa? Karena ada memo atau nota tadi itu. Nah, itu yang dimaksud dalam tindakan faktual. Yang kedua, putusan badan pejabat TUN yang putusan negara itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya. Jadi bukan hanya di pemerintahan, tapi di lembaga peradilan, legislatif atau di DPR juga sebagai objek TUN kemudian. Dan lembaga lainnya yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara. Seperti apa? Seperti BUMD, BUMN, ya, BUMD, BUMN, BUMDes itu juga bagian dari lingkup penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ada Komisi Pemilihan Umum, ada Bawaslu, ada Komisi Informasi, ada Ombudsman dan lain sebagainya yang masuk dalam lingkup pemerintahan. Itu juga menjadi objek TUN Kemudian berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan UPB bersifat final atau lebih bersifat final dalam arti lebih luas. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau keputusan berlaku bagi warga masyarakat. Itu lebih luas kemudian. Itu bisa diajukan gugatan TUN. Keputusan yang tidak termasuk pengertian menurut pasal 2 Undang-Undang TUN. Jadi ada keputusan yang tidak masuk dalam keputusan yang tidak masuk atau tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah keputusan TUN. Pertama yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Apa keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata? Misalnya soal perjanjian, ya, perjanjian pemerintah terhadap sebuah perusahaan misalnya, dia berjanji kepada perusahaan A untuk membangun untuk kerjasama misalnya. Nah itu bukan keputusan TUN,
itu bentuk dari perjanjian. Maka hal yang harus dilakukan adalah menggugat pemerintah secara perdata ketika terjadi wan prestasi. Kedua adalah keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Yang tadi yang saya katakan soal regeling. Jadi ada keputusan TUN yang mengatur bersifat umum, yaitu sebuah peraturan misalnya dibuat. Jadi kalau dia bersifat peraturan, bukan sebagai sebuah keputusan TUN yang dapat digugat. Kalau dia peraturan, maka tempat mengajukan gugatannya adalah ke Mahkamah Agung membatalkan terkait dengan regeling. Kemudian keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan. Nah, ini yang disebut dalam asas hukumnya itu keting besiking. Keputusan bertingkat istilahnya. Keputusan bertingkat ini misalnya tadi ada pertanyaan yang tadi misalnya. Ada keputusan bertingkat dari Musrenbang ya, Musrenbang Des dari desa, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, kemudian provinsi. Nah, ini yang disebut dengan keputusan bertingkat. Tidak bisa kemudian hasil Musbangdes itu digugat karena masih ada keputusan bertingkat. Nah, ini yang dalam hukum administrasi negara disebut dengan keting besiking. Keputusan bertingkat tadi itu. Jadi dia masih memerlukan persetujuan yang lebih tinggi lagi untuk ditetapkannya sebuah hasil musyawarah dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten. Dipahamin ya? Yang kedua yang dapat digugat adalah keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan undang-undang lain yang bersifat perdata. Apa yang tidak bisa digugat? Misalnya, berita acara persidangan, Bu Asrini tidak bisa digugat melalui TUN. Kemudian, penetapan tersangka tidak bisa digugat secara TUN. Ya. Tidak bisa digugat secara TUN penetapan tersangka. Kemudian penyitaan tidak bisa digugat secara TUN karena dia menyita berdasarkan hukum acara pidana misalnya. Kemudian berita acara eksekusi tidak bisa digugat secara TUN karena itu lahir dari hukum bersifat hukum keperdataan, hukum acara perdata, tidak bisa digugat secara TUN. Nah, itu yang dilarang. Yang kelima soal keputusan TUN yang dikeluarkan hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan keputusan undang-undangan. Jadi sebuah putusan pengadilan, putusan perdata, baik itu putusan pidana maupun keperdataan, putusan pengadilan agama, itu tidak bisa digugat di pengadilan TUN. Itu yang kelima. Yang keenam, keputusan TUN terkait dengan Tentara Nasional Indonesia. Jadi keputusan yang dibuat oleh TNI tidak bisa digugat karena TNI bukan sipil, karena TUN adalah peradilan sipil, bukan peradilan militer. Kemudian keputusan Komisi Pemilihan Umum yang terkait dengan mengenai hasil pemilihan umum. Tidak bisa digugat di TUN karena terkait dengan hasil pemilihan umum, tempat mengajukan gugatannya adalah di Mahkamah Konstitusi. Kalau hasil ya. Kalau administrasinya masih bisa digugat di TUN, tapi kalau terkait dengan hasil tidak bisa digugat di TUN. Jadi ini 7 keputusan TUN yang tidak bisa digugat di peradilan TUN. Nah, di pasal 49 itu juga ada tambahan. Jadi keputusan TUN yang tidak bisa digugat itu ada dalam keadaan perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah COVID. Soal COVID tidak bisa digugat di TUN, hasil keputusan TUN misalnya, tidak bisa dia digugat. Kalau kemudian dia menentukan orang harus divaksin misalnya, tidak bisa digugat, karena dia kepentingannya adalah terkait dengan soal hari ini adalah soal bencana misalnya. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti misalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, keluar penetapan. Nah, penetapan yang dikeluarkan oleh peradilan umum untuk kepentingan umum tidak bisa kemudian digugat di TUN karena ada konsinyasi. Ibu Asri paham ya konsinyasi. Jadi ada penitipan uang di pengadilan kemudian.
Nggak bisa keputusan itu digugat di TUN, dia harus digugat di peradilan umum soal penetapan konsinyasinya. Itu. Jadi 7 tambah 2 9, 9 hal. 9 hal yang tidak boleh diajukan gugatan TUN. Paham ya? Atau ada pertanyaan? Atau pura-pura sudah mengerti? Ada pertanyaan? Banyak yang bertanya ini. Ada 23 orang ini hadir. Taufik, apa ditanya Taufik? Izin masuk Pak, mungkin kalau terkait soal masalah 9 hal yang tidak dapat diajukan di gugatan TUN itu mungkin itu semua sudah jelas. Kalau menurut saya pribadi sih Pak. Terus yang belum jelas di mana? Yang ingin saya tanyakan ini Pak yang poin A-nya. Dalam waktu perang ini kan misalnya contohnya misalnya seperti di Papua. Nah, itu bisa apa tidak Pak? Karena ini kan dia antara OPM dia melawan TNI. Apakah itu bisa dikategorikan dalam perang? Apa keputusan TUN yang dibuat misalnya? Coba beri contoh dulu. Oh, oke. Supaya apa tidak bersayap pertanyaannya ini masih bersayap ini. Apa contoh keputusan TUN yang dibuat? Misalnya semua orang di Papua harus divaksin. Tapi dalam keadaan ini kan Papua ini keadaannya dalam keadaan perang. Bagaimana Pak kira-kira? Masa dalam keadaan perang Papua ini? Papuanya yang mana, Pak? Yo, OPM. Ya, Oh, yang OPM, tapi enggak semuanya kan? Iya, nggak semuanya sih. memangnya Hanya lagi di bagian-bagian titik tertentu. memangnya lagi perang. Ya, Lagi perang Pak. lagi perang ya. Iya Pak. Sampai sekarang kan masih. Karena lagi perang, saya pikir lagi orang hanya sekedar menjaga keamanan negara aja. Oh, aduh. Karena harus dibedakan yang namanya perang. Perang antar negara dan perang melawan pemberontakan itu beda. Iya sih. Nah, itu harus dibedakan. Itu bukan perang kemudian yang di Papua itu. Pemberontakan lah. Masuk dalam pemberontakan. Dalam kapasitas penjagaan teritorial negara kemudian. Nah, dalam hukum perang itu bukan dalam kapasitas, dia bukan sedang perang republik ini. Kalau perang itu ya Indonesia lawan Malaysia misalnya, itu perang itu kemudian. Baru dikategorikan perang. Tapi kalau masih terkait soal menjaga stabilitas negara terkait dengan pemberontakan, yang lain, jadi tidak ada keputusan di situ kan, beda dia keputusannya. Tidak bisa kemudian dikategorikan sebagai keputusan perang. Ada yang lain pertanyaan yang belum paham? Silakan. Supaya tidak kemudian nanti pada saat kita ini menyusun berkas-berkasnya masih kebingungan. Harus diingat ya, tugas ini adalah tugas kelompok. Jadi kalau satu kelompoknya tidak beres, ya akan berpengaruh terhadap semua. Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada ini kemudian. Tapi kalau di satu kelompoknya tidak pernah masuk, kemudian tidak bisa ikut ujian, itu yang harus dia antisipasi. Jangan kemudian memberikan tugas kepada orang yang tidak pernah aktif. Berikanlah tugas kepada yang aktif supaya punya tanggung jawab. Karena yang kalau dia aktif, dia akan
punya nilai. Tapi kalau tidak aktif, dia tidak akan punya nilai. Karena beresiko nanti dengan sendirinya kita paksa masuk nilainya tidak bisa masuk, gitu. Walaupun dia komplain ke saya beratus-ratus kali, ya nggak akan bisa karena tidak bisa saya ketik nilainya itu. Begitu. Saya Pak Dekan, Ya, silakan. ini kita contohnya seperti ini, ada kan di depan di Jalan Lenek ini, jalan utama ini kan banyak sekarang dibuat pertokoan, akibatnya di pinggir jalan utama ini kan ini adalah jalan provinsi. Nah, jadi kepada siapa kita kalau itu digugat misalnya oleh pihak provinsi, ini karena ini adalah apakah ini berlaku kebijakan desa yang digunakan di sana, Pak? Apakah itu karena kebutuhan mendesak bagi rakyatnya untuk hidup misalnya? Maksudnya? Itu kayak yang di pinggir-pinggir jalan Lenek depan Karpio itu sudah sepanjang ke timur barat itu sudah sekarang kan banyak sekali dibuat-buat itu di jalan utama. Oh, dagang-dagang itu. Maksudnya. Ya. Nah, kalau terkait dagang itu kan ada disebut tanah-tanah negara kan? Ya, tanah negara. Nah, tanah negara itu kan ada aturannya. Ya. Ada aturan yang mendasari orang boleh membangun ya, di betul. tanah negara. Ada aturan yang mendasari orang boleh membangun di kawasan hijau misalnya. Ya. Apakah kawasan hijau bisa dibangun? Nah, itu pertanyaannya. Itu tidak boleh berdasarkan RT RW misalnya. Nah, ketika pertanyaannya terkait dengan orang yang membangun hari ini di pinggir jalan itu kemudian termasuk mengganggu misalnya menjadi permanen, kemudian nanti dia dibubarkan, yaitu kewenangan negara untuk membubarkan. Karena itu melekat di sana kewenangan negara, kewenangan aparatur negara untuk menjaga kemudian tidak digunakannya, karena kan ada kepentingan yang lebih besar ini, kepentingan umum. Kepentingan umum yang kemudian diabaikan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan tanah-tanah negara. Padahal ada ancaman pidananya itu. Nah, itu dia. Ada ancaman pidananya ketika orang menggunakan tanah negara tanpa izin. Karena tanah negara itu hanya bisa diberikan oleh Badan Pertanahan Negara selaku pihak yang punya kewenangan dalam pendistribusian tanah milik negara. Bukan tanah pemerintahan ya, tanah milik negara. Harus dibedakan. Oh iya. Tanah milik negara. Kalau pemerintah tidak boleh memiliki tanah, tapi kalau negara boleh memiliki tanah untuk mendistribusikannya. Milik negara. Jadi siapa aparatur negara itu? Ya, state aparatur itu ya ada di kepolisian. Yang diberi tugas untuk menjaga keamanan itu di situ, bukan di Pol PP ya. Bukan di Pol PP. Tapi yang melakukan itu adalah Pol PP selalu yang adakan apa segala macam penertiban itu. Itu kan penertibannya, soal tanahnya kemudian. Oh iya. Terkait PKL-nya ini kan soal membangun tadi katanya. Ini kan pembangunan bukan PKL kan. Kalau PKL itu kan berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah. Nah, tapi kalau dia permanen, ini ada pembangunan di tanah negara. Itu yang harus dibedakan. Soal pembangunan di tanah negara dan PKL itu. Milik pemerintah. Ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk lebih memahami apa itu KTWN yang bisa menjadi sengketa dalam peradilan tun, bukan bias ya. Yang bisa menjadi sengketa dalam peradilan tun dapat dijabarkan dalam rumus sebagai berikut. KTWN itu ada di pasal 1 angka 9 dan pasal 3. Nah, itu dikurangi dengan pasal 2 dan pasal 49. Itu yang dilarang tadi itu. Ini rumusnya. Di pasal 47 sengketa tun, kemudian siapa itu sengketa tun itu pasal 47 pasal 1 angka 10 timbul dari KTWN. KTWN ini ialah pasal 1 angka 9, pengecualiannya pasal 2, pengecualiannya ditambah dari pasal 3. Jadi 3 hal ini pengecualiannya. Pasal 47. Nah, kesimpulan. Keputusan kedaulatan negara adalah merupakan
objek tun yang bersifat konkret, individual dan final. Membahas objek dan subjek juga berhubungan dengan kompetensi dan bisa dibahas sekaligus dalam modul ini dan agar menghemat materi penyampaian sehingga bisa langsung beracara dan mahasiswa akan lebih mudah memahami. Nah, ini yang saya sampaikan. Ini sebenarnya modul yang kita akan coba sampaikan supaya lebih mudah paham sudah ya subjek dan objek. Ada yang bisa menguraikan lagi enggak? Apa yang telah kita sampaikan tadi itu? Nah, ini tadi menjawab pasal 3, asas fiktif. Jadi dalam keputusan Tun itu ada namanya asas fiktif positif dan asas fiktif negatif dalam KTUN. Yang tadi saya bilang, soal dia tidak mesti harus penetapan tertulis, tapi dia bisa juga dengan sikap diam. Nah, putusan fiktif negatif atau putusan fiktif positif, sikap diam. Jadi sikap diamnya pejabat Tun, nah, sikap diamnya pejabat Tun itu dapat diuji di pengadilan Tun. Apa dasar hukumnya? Jadi dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang revisi pemerintahan juga memiliki kewenangan untuk memutus permohonan yang diajukan untuk memperoleh keputusan pemerintahan. Jadi sikap diamnya kepala desa atau sikap diamnya bupati terhadap permohonan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata itu dapat kemudian menjadi sikap diam dia ditolak atau sikap diam dia disetujui. Kalau dia sikap diam dia ditolak itu namanya fiktif negatif. Tapi kalau sikap diam dia dianggap sebagai dia diterima itu namanya fiktif positif. Nah, fiktif negatif ini diatur di dalam pasal 5 diatur di dalam Undang-Undang Tun. Sedangkan fiktif positif ini diatur di dalam pasal 53 ayat 4 Undang-Undang AP. Contoh fiktif negatif. Contoh fiktif negatif atau positif ya. Apabila ada permohonan perizinan, jadi ada pengusaha mengajukan permohonan izin kepada pejabat pemerintahan atau ada pengusaha memohon mengajukan rekomendasi kepada kepala desa. Nah, Izin. untuk mengeluarkan rekomendasi atau mengeluarkan izin misalnya. Tetapi permohonan yang sudah diajukan itu tidak ditanggapin oleh kepala desa, tidak ditanggapin oleh camat atau bupati misalnya. Maka berlakulah asas fiktif negatif yang dianut di dalam pasal 3 Undang-Undang Tun. Atau fiktif positif yang dianut tadi itu di pasal yang saya jelaskan di awal itu pasal 53 ayat 4 Undang-Undang AP. Kalau di pasal 3 Undang-Undang Tun namanya fiktif negatif, tapi kalau di pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu namanya fiktif positif. Nah, jadi apa itu fiktif negatif? Fiktif negatif itu adalah sikap diam pemerintah setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan dalam konteks Undang-Undang Pratun. Nah, ini diartikan sebagai penolakan yang disebut dengan fiktif negatif. Berarti pemerintah ini menolak permohonan kita. Itu menurut Undang-Undang Tun. Tapi kalau Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sikap diam dia itu dianggap sebagai dia setuju. Nah, ini yang dianggap dengan nama fiktif positif. Kedua-dua ini hampir mirip atau sama. Cuma kemudian bisa enggak ini digugat? Ya bisa. Tapi namanya bukan gugatan, namanya permohonan kemudian. Yang namanya permohonan ini tidak lagi kita melibatkan pejabat yang tadi yang tepat kita ngajukan permohonan tersebut. Tapi kita mengajukan permohonannya adalah ke pengadilan Tun dengan mengulangi proses permohonan tadi. Nah, tadi berkas-berkas tadi soal izin ini kita ajukan ke pengadilan Tun. Jadi pengadilan Tun yang nanti akan bertindak selaku kepala desa, selaku camat atau selaku bupati dengan mengeluarkan putusan. Jadi tidak ada sengketa di situ. Cukup permohonan kita ajukan.
Itu yang diuji di peradilan Tun. Apakah kita berwenang atau punya legal standing untuk mengajukan permohonan atau tidak? Kita uji permohonan itu. Kenapa sih bupati ini diam? Kenapa sih kepala desa ini diam? Apakah kita memiliki hak untuk mengajukan permohonan izin misalnya? Nah, itu yang diuji di pengadilan Tun. Kalau itu dikabulkan, maka keluarlah keputusan penetapan soal permohonan kita tadi itu. Oh, dikeluarkanlah izin oleh pengadilan. Maka dari putusan itu harus diteruskan kepada tempat tadi pejabat yang menolak, yang diam itu. Apa aturannya, apa dasar hukum atau hukum acaranya, itu ada di Perma nomor 8 2017. Dan masuk ke permohonan maksud. Nah, Perma ini adalah dapat di dalam Perma ini permohonan yang kita ajukan ini bisa tidak diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, permohon tidak mempunyai kedudukan hukum, legal standing, atau pengadilan tidak berwenang. Kemudian serta permohonan ditolak apabila alasan permohonan tidak berdasarkan hukum. Itu bisa ditolak. Ketika permohonan dapat diterima, adapun kita diterima adalah pemohon dalam lingkup kewenangan badan atau pejabat Tun, pemohon terhadap keputusan atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, permohonan terhadap putusan dan atau tindakan hukum yang belum pernah ditetapkan, permohonan untuk kepentingan permohonan secara langsung. Itu yang dapat diterima. Permohonan gugur jika tidak hadir atau tidak serius. Jadi kesimpulannya keputusan fiktif positif tidak berlaku secara otomatis. Namun perlu dilakukan upaya berupa pengajuan permohonan kepada pengadilan Tun di tempat kedudukan termohon. Pemohon pun dapat ditolak atau tidak dapat diterima dengan berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan. Jadi demikian tentang subjek dan objek Tun. Tidak mesti dia harus tertulis. Ya, jika bisa tidak tertulis, tapi dengan syarat ada permohonan terlebih dahulu kepada pejabat Tun. Dengan dia diam, dia bisa diajukan permohonan ke pengadilan Tun, bukan gugatan bahasanya. Silakan, ada pertanyaan yang belum dipahamin? Mana Mas Kurarip ini tidak ada? Agus Astomi mana? Agus Astomi? Nggak ada, Pak. Junaidi mana? Junaidi. Sampaikan pada Agus Astomi ini sudah 2 kali nggak masuk. Jadi dia punya jatah lagi 2 kali. Kalau 2 kali lagi tidak masuk, nggak usah sudah kuliah. Nggak bisa ikut ujian itu. Percuma jadinya. Ya, percuma. Jadi ada 16 kali pertemuan, jatah dia kuliah itu cuma 11 kali. Baru bisa ikut ujian. Saya bilang hati-hati dari sekarang. Makanya ini bukan hanya berlaku kepada mahasiswa, tapi juga berlaku kepada dosen. Kalau dosen kurang kuliah dari 11 kali, tidak bisa ngapa-ngapain dosennya. Tidak bisa ngisi nilai di siakat. Itu berdampak kepada mahasiswa kemudian. Nah, ini ada beberapa dosen juga Pak Di yang udah 2 kali tidak ada kan pertemuan ini. Ya dikomplain. Komplain ke dosennya. Kalau nanti kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nah, saya ingatkan itu saja, makanya. Siap, Pak, siap. Jadi tidak bisa, karena kita mengikuti sistem ya. Sistem bukan kita yang buat. Yang buat adalah Permendikbud nomor 3 2020. Kalau kita mau menolak Permendikbud nomor 3 tahun 2020, ya kita harus mengajukan gugatannya ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Permendikbud itu. Karena semua ini diatur di Permendikbud 3 2020. Bukan diatur di peraturan rektor. Itu. Kalau diatur di peraturan rektor masih bisa kita zigzag. Main belakang. Nah, masih bisa kita kayak tahun lalu masih bisa kita. Makanya kenapa berubah sistem siakat kita, ya itu dasarnya adalah Permendikbud 3 2020. Kalau dulu siakat kita itu dasar hukumnya masih menggunakan Permendikti 2018.
Oh iya, pantesan. Perubahan dari Permendikti 2014. 2014. Nah, sekarang ini ada Permendikbud tahun 2020. Untuk semua jenjang pendidikan berarti ini ya. Semua. Jadi tidak berlaku saja kepada mahasiswa, berlaku juga kepada dosen. Begitu. Jadi di Permendikbud 3 2020 ini makanya berubah kemudian sistem siakatnya itu. Dia tidak lagi mau menerima yang namanya sistem manual. Negara ini maunya online. Makanya segala proses perkuliahan itu harus terdata dan tercatat di dalam LMS. Nah, bagaimana dosen-dosen yang sertifikasi ya? Berisiko kepada dia nanti yang sudah sertifikasi. Negara tidak mau rugi karena membiayai dosen-dosen sertifikasi ini kan cukup mahal dan tinggi biayanya, tapi outputnya kepada mahasiswa tidak ada kemudian. Makanya di dalam kurikulum, di dalam peraturan dari Permendikbud 3 itu, yang diuji adalah prosesnya, bukan hasilnya. Proses yang menentukan hasil. Kalau hasil kan cukup dengan nilai. Bagaimana seorang mahasiswa Fakultas Hukum mampu berpraktek soal hukum peradilan tata usaha negara kalau tidak paham soal hukum acaranya, tidak paham cara membuat gugatannya, tidak paham subjek dan objeknya. Bagaimana menjadi seorang pengacara kemudian? Kalau kemudian yang seharusnya sengketanya adalah sengketa hak diajukan ke PT UN pembatalan sertifikat. Nah, menjelaskan. Banyak memang orang mengajukan gugatan ke pengadilan TUN. Banyak yang ditolak, banyak yang dapat diterima. Karena salah memahamin apa itu sengketa administrasi. Kalau penerbitan sertifikat bukan oleh orang yang berhak, tapi itu diterbitkan oleh BPN, BPN tidak salah. Karena dia tidak menguji siapa yang memiliki, tapi siapa yang mengajukan oleh BPN. Siapa yang mengajukan ya dia akan terbitkan. Kecuali prosedurnya salah, baru dia. Maksudnya prosedurnya salah, tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam peraturan kepala BPN misalnya. Yang seharusnya diumumkan, tidak diumumkan, itu salah prosedur. Itu bisa dibatalkan. Karena ada persoalan tidak transparansi misalnya, itu bisa dibatalkan. Tapi kalau kemudian orang yang menggugat di dalam pengadilan TUN menyatakan saya yang punya, yang ini bukan yang punya, itu bukan masuk sengketa TUN, itu masuk sengketa hak. Maka seharusnya mengajukan gugatan sengketa hak pengadilan umum dulu, baru kemudian mengajukan pembatalan setelah keluarnya putusan sengketa hak kepemilikan. Jadi harus hati-hati membedakan peradilan itu dan peradilan perdata. Kalau di peradilan perdata, peradilan umum, hakim itu bersifat pasif. Jadi begitu orang majukan gugatan, perbaikan gugatan hanya boleh terhadap hal-hal yang tidak terkait dengan substansi. Kalau di peradilan perdata. Tapi kalau di peradilan TUN, hakim bersifat aktif kemudian. Aktif. Keaktifan hakim dapat dilihat dengan cara gugatan itu bisa dirubah. Gugatan bisa diperbaiki, dirombak total, itu tergantung bagaimana saran dari hakim. Itu di peradilan TUN. Jadi jangan kaget. Makanya ada persidangan di TUN itu ada namanya dismissal proses terlebih dahulu. Dismissal proses itu diuji oleh ketua pengadilan TUN. Apakah ini bisa masuk ke TUN atau tidak? Kalau dia bisa masuk, dia lolos dismissal proses. Setelah dismissal proses ada namanya sidang persiapan. Sidang persiapan ini itu hanya dihadiri oleh pihak penggugat. Tidak boleh hadir tergugat. Tergugat dipanggil memang, tapi tidak boleh mengikuti proses persiapan. Di sidang persiapan inilah proses bagaimana gugatan itu diperbaiki. Dirombak total itu bisa. Diperbaiki dari gugatan yang awal.
misalnya di persiapan itu ternyata penggugat belum mengajukan objek sengketa. Maksudnya fotokopi objek sengketa itu harus diajukan. Nah, disitulah ketua majelis atau majelis hakim persiapan itu bisa memerintahkan si tergugat untuk menghadirkan objek sengketa ke depan persidangan persiapan. Jadi dia bisa minta itu objek sengketa yang aslinya. Kemudian dalam persidangan, saksi yang akan dihadirkan adalah terkait dengan substansi yang penting dalam perkara. Dan saksi itu adalah aparat pemerintah misalnya. Hakim karena kewenangan yang aktif, dia bisa memanggil secara paksa kemudian. Sepanjang itu terkait dengan persoalan yang disengketakan. Itu. Dia bisa memanggil bupati, dia bisa memanggil gubernur untuk hadir di depan persidangan itu didengar keterangannya. Nah, ketika putusan sudah diputus, bupati tidak melaksanakan keputusan putusan itu kan bukan dieksekusi kayak di peradilan umum. Kalau di peradilan umum kan harus ada berita acara tidak. Kalau di peradilan tun tidak. Ketika diputus harus dilaksanakan oleh pejabat tun yang mengeluarkan. Kalau dia tidak melaksanakan, maka dia bisa diberhentikan dari jabatannya atau pekerjaannya. Putusan tun. Ada lagi pertanyaan? Mana Krishna Yuda Pratama? Ada ya? Krishna? Ada pertanyaan Krishna dulu? Tidak ada, Pak. Tidak ada fotonya dari tadi. Tidur. Ada tidur. Apa lagi? Mana Muhammad Suhir? Seter. Apa pertanyaan? Mana Muhammad Suhir ini? Udah nih sekdes Noah. Muhammad Suhir mana dia? Siapa tidur itu? Tidak ada orang tidur. Sigit Batiar mana Sigit? Nggak tahu, Pak. Tony Men. Octavia mana Octavia? Tanya Pak Anwar, Pak. Yo, Apanya Pak main-main Anwar? doang Mas Riani ini. Kedul. Tentang bunga sami. Apanya Pak Anwar? Dia yang tahu. Duh. Ya bareng bilang jelo saya. Ada pertanyaan? Anwar. Ya, Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada, Pak. Masa nggak ada? Sudah tadi, Pak baik, Anwar. tanya dulu. Saya juga sudah, saya kan. Aduh. Kapan mau diupload surat kuasanya itu? Biar sama-sama kita perbaiki. Anwar. Bilang Mas Riani cepat kumpulkan teman ngentut uang. Dibaca petunjuknya baik-baik. Tahan. Sekarang, King. Upload di Sekarang LMS. jangan, sudah malam ini. Piran terus. Dibaca di Cepatnya kalau bisa. Jangan Ada baca nanti di grup. silakan kumpul, bahas itu, siapa ketua kelompoknya, siapa jadi hakim, Atau besok. tentukan dari sekarang ya. Di mana? Siap. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri, sudah saya absen ya. Agustina. Semuanya sudah, Pak. Sudah saya absen. Nanti lihat absennya sendiri di Siakat. Kalau saya sudah foto. Jadi siapa yang hari sudah kelihatan. Nanti siapa yang komplain ketahuan. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Enggak bukan siakat, saya, Pak. Dan Agustina kawin. Baik, Zaki ada Rahmat hadir, Pak. sudah saya absen. Jadi yang tadi saya panggil itu dia tidak ada di absen. Tidak hadir. Makanya saya panggil namanya. Ya, Pak. Jadi saya Bagus, akhiri. Benar sekali, bagus tuh. Wabillahi Saya taufiq wal tidak hidayah. ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi Opik Ada apa, gila-gilaan ini.